Tes 1 2 3. Suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Tes 1 2 3. Suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oke, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, Pak. Oke, alhamdulillah di hari ini kita bisa ketemu lagi, masih di mata kuliah Sistem Basis Data, pertemuan ke-13. Oke, pertemuan 12 kemarin saya nggak bisa datang, nggak bisa Zoom, karena online, bukan datang. Jadi saya ganti di video ya, sudah dilihat belum? Untuk absensinya ada di video itu. Nanti kalau video pengganti seperti kemarin, absensinya akan ada terus sampai UAS ya. Jadi silakan yang belum lihat, silakan absensi di sana. Caranya ada di video. Scan barcode, QR code, linknya. Jadi yang belum silakan dilihat, karena nanti ada hubungannya sama UAS ya, materi. Nah ini sedikit intermezzo ya, maksudnya kemarin saya nggak bisa datang karena ngantar teman. Jadi saya dulu waktu di Jogja kuliah punya teman nih, jurusan IT juga, tapi nggak sampai selesai, drop out. Kemudian nikah, punya 2 anak. Terus karena sebelumnya punya perusahaan, tapi akhirnya karena pandemi bubar ya. Terus dapat tawaran kerja di Jakarta kemarin, jadi saya bantuin untuk cari kos. Yang menarik adalah teman saya itu nggak sampai selesai IT-nya ya. Jadi di CV-nya pun, jadi dapat tawaran kerja di sebuah perusahaan luar ya, di bagian IT juga. Fokusnya ke security, keamanan. Yang menarik di CV-nya dia maksudnya nggak aneh-aneh gitu, maksudnya nggak dibuat bagus-bagus, apa adanya. Jadi ditulis aja drop out dari kuliah tahun 2000, drop out-nya tahun berapa? 2016. Nah, tapi yang paling penting adalah portofolionya. Jadi apa saja yang pernah dilakukan, kerja di mana saja, terus perusahaan apa saja. Akhirnya dapat tawaran dari sebuah website, ada namanya website Glean ya. Jadi dia agak ngajukan lamaran, tapi dia nulis portofolio, tapi ada namanya hit hunter ya. Jadi kayak ada biasanya perusahaan-perusahaan itu nyari
bekerja itu lewat website itu ditawarin gitu, dapat tawaran. Karena perusahaan luar dan bagian security, jadi interviewnya otomatis berbahasa Inggris, terus dan lebih masalah keamanannya lebih detail ya. Bahkan ada outsourcing ketiga itu yang untuk ngecek background. Ngecek background itu bahkan didatangin ke sekolah, ditanyain ke HRD perusahaan sebelumnya, ditanyain detail. Kemungkinan juga sampai rumahnya itu diawasi ya, kayak dikunjungi gitu. Jadi dicek benar-benar. Nah, apa namanya? Yang dapat diambil pelajaran itu adalah ya kalau kalian pengen bekerja di bidang developer IT, pertama CV-nya juga harus bagus. Bagusnya itu maksudnya banyak portofolio, project yang dikerjakan gitu ya. Terus dan harus jujur. Nggak boleh nambah-nambahin ya, karena semuanya itu nanti dicek. Yang paling penting adalah PD dan kemampuan berbahasa Inggris sih. Kalau pengen karirnya itu di perusahaan multinasional gitu ya, perusahaan yang nggak cuma perusahaan di Indonesia saja. Jadi yang juga nggak perlu takut gitu ya. Dalam artian teman saya nggak sampai selesai aja mampu gitu. Maksudnya bukan berarti menyepelekan orang yang nggak selesai, tapi lebih ke kalau mau dan sungguh-sungguh itu insya Allah mampu gitu ya. Karena banyak perusahaan luar negeri itu cari pegawai itu dari Indonesia karena apa? Karena dianggap bagi mereka itu murah ya, karena ukurannya kan dolar. Kalau di Indonesia sudah sangat tinggi gitu ya. Bagi mereka dibanding dia nyari kerjaan orang programmer di bidang IT orang Eropa atau orang Amerika yang otomatis standarnya standar sana yang tinggi dan kemampuannya sama seperti orang Indonesia, ya cari orang Indonesia. Jadi seperti itu. Saran saya sih banyak-banyak portofolio itu dan terus juga ditulis dengan jujur gitu ya. Terus yang paling penting ya kemampuan berbahasa Inggris. Kalau pengen, karena peluangnya sangat tinggi di sana. Peluangnya sangat tinggi. Jadi nggak akan dilihat dari kampus mana gitu ya. Akreditasinya apa gitu, enggak. Yang dilihat adalah skill-nya. Kemampuannya. Tapi kemampuan berbahasa Inggris yang penting sih. Nggak harus benar secara grammar sih, yang penting berani ngomong, salah nggak apa-apa. Sama seperti kalau kalian lihat orang India ya. Orang India itu kan kelihatan aksennya juga nggak fasih gitu ya. Biasa, kadang nggak terlalu jelas, tapi orang India sekarang bisa diterima di mana saja, apalagi di bagian IT, paling banyak orang India. Ya karena mereka percaya diri, walaupun secara kemampuan ya sama saja gitu. Yang penting percaya diri. Mas, kayak gini, di pekerjaan nggak mungkin semuanya kita dikasih pekerjaan, dikasih project, dikasih untuk ngerjain sesuatu kan nggak mungkin kita nggak boleh nanya, otomatis boleh nanya. Jadi ketika kerja ya sambil nanya, sambil belajar juga. Nah kalau percaya diri otomatis mampu dan selesai. Sama seperti kalau di perkuliahan kalau saya kasih tugas, kalau ada soal, kalau ada sesuatu yang kemungkinan kayaknya kok susah, ya dikerjakan dulu, ditanya-tanya, nanti kan akhirnya selesai juga, bisa juga. Sama sih seperti itu ya. Itu intermezzo saja. Nah, sekarang saya masuk ke pertemuan minggu ke-13. Minggu ke-13 ini saya akan bahas tentang UAS-nya ya, karena 2 minggu lagi nanti akan UAS. Minggu depan pertemuan 14, minggu depannya 15, kemudian UAS ya. UAS kemungkinan awal Juli, setelah Idul Adha. Idul Adha tanggal 9. Apa sebelum ya? Saya nggak tahu juga. Nah, UAS-nya apa? Ya, perhatikan, UAS-nya adalah presentasi dari proyek masing-masing. Jadi sampai sekarang kan kalian sudah punya proyek ya, maksudnya proyek klinik itu kan dari database-nya kalian buat sendiri. Kalau sesuai dengan tugas yang saya berikan, otomatis dari database-nya kalian buat sendiri, datanya kalian isi sendiri, kalian paham konsepnya, hubungannya, relasinya. Terus kemarin tugas kelima adalah menampilkan datanya.
menampilkan datanya, terus implementasi backup dan restore. Hari ini saya akan bahas tentang trigger. Minggu kemarin di 12 itu saya bahas tentang fungsi dan subquery. Subquery itu opsional ya, bisa dilakukan karena subquery bukan satu-satunya solusi untuk sebuah kondisi. Nah, UAS-nya adalah masing-masing presentasi dari proyeknya. Yang penting adalah bisa create, update, delete, biasanya disingkat dengan root. Jadi otomatis kalau tugas 5 itu sudah bisa menampilkan tabel. Nah, tugas selanjutnya itu sebenarnya adalah kalian pisah gitu ya. Kalian pisah tabelnya. Di situ kan ada tabel dokter dan lain sebagainya. Habis itu kalian buat halaman home dashboard. Biasanya di halaman dashboard itu informasi ya, jumlah pasien berapa. Nah, itu implementasi, bisa gunakan implementasi fungsi, jumlah obat berapa, jumlah dokter berapa. Nah, di hari ini saya akan bahas tentang create, update, delete, yang kemungkinan harusnya kalian sudah dapat di mata kuliah pemrograman web ya, karena ini hubungannya di mata kuliah pemrograman web. Create itu maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana kita ngisi data, edit data, delete data, bukan dari command line di MySQL, tapi dari browser. Karena saya lihat semuanya juga mengerjakannya menggunakan PHP. Ini saya kasih contoh proses create, update, delete. Linknya silakan di Google Drive. Jadi minimal dalam sebuah aplikasi kan bisa input data, edit data, delete data, atau edit data dari tabel. Dalam pemrograman web kan ada istilahnya form. Form itu digunakan untuk insert data. Nah, ini kan kalau di kelas lain nggak perlu saya jelaskan karena mereka katanya sudah dapat di mata kuliah pemrograman web. Jadi form itu ini ya, di atas ini ya. Form itu yang kita bisa ngisi. Sama kalau kita daftar di sebuah pendaftaran itu ada dikasih kertas, terus form ngisi nama dan lain biodata. Form ini ya kalau dalam pemrograman web, form ini ya ini. Isi data yang nanti kita inputkan ke dalam sebuah tabel atau ke sebuah data di database kita. Form itu biasanya terdiri dari input nanti dibagi lagi ada input teks, input harga, input teks, number, email. Nah, ini ada button itu tombol untuk proses inputnya. Ini koneksinya. Ini menampilkan data. Nah, ini. Form ini dibuka dan ditutup dalam form HTML ya. Form, tutup form. Terus di dalamnya ada input. Input itu ya kotak yang bisa kita isi ya. Input. Terus tipenya, ada tipe teks. Nah, ini harus diperhatikan, harus disesuaikan. Kalau input nama barang, ya otomatis teks. Kalau input harga, ya otomatis number. Kalau harga kalian nggak ganti dengan number, dia akan teks. Dia bisa nerima inputan dalam bentuk string, ya, dalam bentuk huruf. Kan nanti akan terjadi error di proses SQL-nya. Jadi ketika harga ini di SQL-nya tipe datanya adalah integer ya. Terus kalian input di sini ada yang input A, harga di input A, dan dia bisa karena apa? Karena tipenya teks. Kalau saya klik tambah, ini berhasil, tapi di MySQL-nya akan terjadi error. Kenapa? Karena dia inputkan A di field harga yang harusnya masukannya adalah integer. Itu saja. Kalau proses input ini, saya kira semuanya sudah paham kan di mata kuliah pemrograman web? Sudah paham? Belum, Pak. Hah? Belum? Belum. Saya pemrograman web itu lebih cenderung ke ini, Pak. Presentasi terus, Pak. Ya. Bentar. Oke, saya jelaskan, Pak. Oke,
Oke, saya jelaskan berarti. Jadi UAS-nya nanti adalah project presentasi tugas masing-masing yang sampai sudah selesai ya, input update delete. Jadi tugas terakhir itu kan, bentar saya lihat dulu. Saya ngoreksi tugasnya, belum saya koreksi lagi ya. Pak, itu nanti presentasinya di Zoom gini atau dibikin video, Pak? Dibikin video saja. Kalau ada yang mau Zoom, boleh dapat nilai plus. Di-upload ke YouTube atau ke Google Drive, Pak? Boleh YouTube, boleh Google Drive. Yang penting bisa saya lihat. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tugas. Nah, tugas kelima kan seperti ini. Udah bisa menampilkan data ya masing-masing. Nah, harusnya tugas ke-6, tapi saya enggak, karena mau ada seminar nasional di kampus dan saya harus nulis jurnal, nulis penelitian juga, nggak sempat ngoreksi. Harusnya ada tugas 6, tapi saya undurkan sampai UAS ya. Saya jadiin satu di UAS. Ini kan sudah bisa menampilkan ya, tugas 5 kan sudah kalian bisa menampilkan data masing-masing, tapi dalam satu halaman. Nah, ini idealnya harus dipisah. Idealnya harus dipisah, jadi pasien jadi pasien.php, dokter jadi satu halaman, satu tabel. Saya kasih contoh dari kelas lain yang sudah diimplementasikan dalam sistemnya, belum saya nyalain. Nah, selanjutnya kalian cicil dari sekarang, itu dipisah. Setelah dipisah, kalian ini proses input update delete, buat form untuk input insert update delete per tabel. Nah, karena ini mata kuliahnya adalah mata kuliah basis data ya, jadi saya nggak menilai sisi CSS-nya, boleh ada CSS-nya atau enggak, saya nggak menilai karena bukan mata kuliah pemrograman web atau mata kuliah user interface ya. Jadi idealnya memang seperti ini, ada halaman home, dashboard. Nah ini, tapi di sini biasanya di home ini ditulis jumlah pasien berapa gitu kan, informasi jumlah obat berapa gitu, dalam bentuk icon. Terus pasien. Nah, kalian bisa seperti ini, data pasien, data obat, data dokter. Nah, data berobat ini nanti join proses transaksi sama resep. Ya, user ini untuk login ya. Jadi biasanya, nah setelah ini di sini ada menu input datanya kan, di sini kan belum ada input data, edit data sama delete. Obat juga. Biasanya sistem itu dibagi menjadi dua ya. Ada data master, jadi master pasien, master obat, master dokter. Ada yang nyebut data, ada yang nyebut modul pasien. Nah, berobat itu modul transaksi. Berobat itu modul transaksi, harusnya di sini nggak ada input, di sini kita tinggal pilih nama pasien, nama dokternya gitu kan. Jadi kayak pembelian ya, user apa, beli barang apa, harganya berapa total. Nah, di sini proses transaksinya, resep juga. Jadi secara umum sistem seperti itu. Kalau saya kasih contoh yang lainnya sudah jadi ya. Saya biasanya kasih contoh yang kelapa sawit. Jadi ini beranda, kalian tambahkan di sini, bentar, saya punya yang klinik juga. Namanya apa?
Nah, secara umum itu biasanya seperti ini. Jadi ada data master, terus transaksi, laporan. Manajemen user, kalau ada reset password, ubah password ada. Jadi umum apapun sistemnya, secara umum seperti itu. Master itu ya data master. Kalau di sini Pak barang, ada barang, supplier, klien. Nah, transaksi itu proses kita memilih nama barang ini siapa, suppliernya siapa, tanggal berapa gitu. Nah, sekarang untuk yang masih belum bisa buat create, ya saya kasih contoh yang belum ada CSS-nya, hanya HTML seperti ini, biar mudah. Yang penting paham dulu proses insert, update, delete di PHP. Nah, kalian bisa download linknya di sini. Bentar, saya buka dulu. Nanti belum, kalau di pakai framework dan lain sebagainya itu kalau selanjutnya, kalau sudah paham. Nah, ini ada tabelnya, tabel barang, ada nama produk, harga. Nah, saya buka PHP Map-nya dulu. Database-nya apa, saya lupa. Database-nya tes. Nah, ini produk ya. Di sini ada nama produk, ID produk, nama produk, harga KTY. ID atau primary key itu biasanya ditulisnya ada nomor ya, nggak perlu ID. Di sini saya semua nambahkan data baru. Pena, harga 500, KTY 2 gitu. Kita kalau klik OK, data produk berhasil ditambahkan. Ini JavaScript. Nah, dia masuk di sini. Nah, itu bagaimana prosesnya? Saya jelaskan dulu kalau belum paham. Otomatis ini indeks ya. Indeks, kita buka indeks. Koneksi, kalau sudah kerjain yang bab tugas 5 harusnya sudah ngerti ya. Menampilkan ini select bintang from product, ini menampilkan nama produknya, harga, KTY. Nah, menambahnya itu mana? Menambahnya itu form ini. Pertama form ini ya untuk menampilkan form. Kalau saya hapus ini kan. Nah, formnya hilang ya. Jadi cuma satu baris ini form. Metode post. Metode post itu metode untuk ngirim data yang diinputkan user. Terus action add.php. Nah, datanya nanti dikirim ke file namanya add.php. Itu terserah kita ya, mau add.php, tambah.php. Nah, ini add.php. Placeholder ini apa? Placeholder itu yang muncul di dalam kotak di browser. Nah, ini kan nama produk ini, yang di belakang kotak ini nama produk. Nah, saya ganti ya. Biasanya sila isi nama produk. Isi nama. Nah, isi nama ini. Isi nama placeholder itu bantuan untuk form. Jadi bisa diisi, bisa enggak. Saran saya sih diisi biar tahu ya. Terus name itu variabel yang untuk nyimpan datanya. Nah, nanti yang diisi oleh user masuk ke variabel name produk, harga, KTY. Tipenya tipe inputnya text, number atau email gitu. Atau date juga ada. Terus input tipe submit, tipe submit itu tipe untuk diklik ini untuk ngirim data gitu. Tipe submit. Yaitu ya button, boleh disebut button.
terus namanya submit, value-nya tambah data. Atau yang muncul di button itu. Kalau saya ganti insert data, dia akan tulisan di sini berubah menjadi insert data. Oke, cukup jelas sampai sini? Cukup jelas ya? Nah, kalau Iya, sudah Pak. diisi kan otomatis diklik. Ketika diklik, data itu akan dikirim, dilempar ke add.php. Tapi karena cepat nggak kelihatan. Kalau saya klik ini, dia akan menuju ke add.php. Saya klik insert ya. Nah, dia menuju add.php. Ini ada proses insertnya di sini. Data produk berhasil ditambahkan. Nah, ini karena nggak ada pengecekan. Kalau datanya kosong ya berarti nggak berhasil. Ini karena apapun datanya dianggap berhasil. Kalau saya klik OK, nah munculnya akan 0 ya. Tetap berhasil karena ini kosong. Harusnya ada pengecekan. Ada yang sekarang setelah data dikirim ke add.php, kita buka add.php. Nah, add.php isinya sintak PHP semua, nggak ada HTML ya. Nah, di add.php proses insert ya. Require ini koneksi, kita panggil fungsi koneksi. Ada yang menggunakan require aja seperti ini, ada yang menggunakan require one, sama saja. Terus, nah ini karena dikirim itu kita harus tangkap. Cara nangkapnya apa? Kalau kita ngelempar bola kan, ya otomatis yang kita kirimin harus nangkap ya. Ini datanya juga harus ditangkap. Cara nangkapnya menggunakan ini post underscore $_post itu untuk nangkap metodenya post. Ini metodenya kan post. Karena metodenya ada dua, ada post, ada get. Kalau post berarti nangkapnya juga post. Nama produk dimasukkan ke dalam variabel end product. Ini dimasukkan ke dalam harga, ini dimasukkan ke dalam QTY, quantity. Nah, ini fungsi apa? If iset. Ini untuk ngecek apakah if iset itu apakah post submit itu sudah di set gitu ya. Kalau iya, berarti ini dijalankan. Maksudnya seperti itu. Kalau kita mengakses add PHP langsung, nanti nggak bisa karena ada if-nya tadi. Nah, dia diarahkan ke, dipaksa. Nah, ini karena ada else, jika coba akses langsung ke halaman ini akan direct ke halaman indeks. Nah, ini header location ini fungsinya untuk mengarahkan, meredirect, memaksa orang yang mengunjungi halaman ini diarahkan ke indeks. Header location. Makanya di sini kalau add, saya klik add.php, nggak akan bisa ya. Balik lagi ke indeks. Nah, kalau variabelnya ini biasanya ada yang kalau pertama kali belajar otomatis biasanya salahnya di sini, ada yang huruf besar. Nah, ini kan variabelnya harus sama di indeks ini. Harus sama. Sama seperti kalau kita belajar Python, C++ di semester 1 kan nama variabel harus sama. Kalau nggak sama ya nggak kebaca. Biasanya kalau nggak sama nggak kebaca, nanti error. Proses insertnya nggak berjalan. Jadi ini nama produk harus sama di indeks tadi, harga juga, KPI juga, dimasukkan ke variabel ini. Ide produk bernilai karena kita set auto increment. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan variabel quantity, harga, dan produk, ya kita lakukan proses query insert. Query insert into product value, ID produknya itu 0 karena auto increment, kita kasih 0. Terus ini variabelnya pakai $. End product, harga, QTY, insert into value, insert into product, value-nya, query, ini variabel koneksinya count, masuk ke queue. If queue pesan jika diterima. Nah, ini kita cek jika data diterima, data berhasil ditambahkan. Kalau jika data gagal atau data
produk gagal ditambahkan. Ini pengecekan jika proses query-nya gagal, proses query-nya gagal. Nah, ini kan echo script alert ini yang muncul di kotakan itu di JavaScript. Terus bawahnya window location href ini memaksa kita kembali ke indeks, halaman indeks. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ini proses insert. Setelah itu kalian silakan implementasikan di studi kasus masing-masing. Proses insertnya. Cukup jelas? Cukup, Pak. Kalian tinggal praktek masing-masing di tabel kalian masing-masing. Form ini harusnya turun ke bawah ya. Kalau ke samping ini agak kurang baik. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya create, update, delete. Yang kedua update. Update itu mengubah. Ubah itu edit ya. Nah, cara edit itu bagaimana? Oke. Pertama tabelnya otomatis harus tambahkan aksi. Kalau seperti ini kan. Nah, ini ada aksi gitu. Ada edit, delete. Semuanya pasti seperti itu. Kalau sebelumnya kalian belum ada, kalian tambahkan aksi, edit, delete. Atau ubah, hapus apa saja. Ada yang menggunakan icon, ada yang teks seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, edit kita buka lagi di indeks. Nah, di sini tabelnya, nah di sini kan tabel data TD ini nambah 2. Di sini itu ubah. Nah, ubah ini ada teks ubah terus ada link ya. href. Ini HTML ya. Harusnya kalau sudah belajar HTML ngerti. Dia akan menuju ke update.php id. Nah, id-nya ini variabel. Ini PHP ya. Aslinya kan ID berapa? 7. Primary ID berapa? 8 nih. Tergantung yang diklik. Primary ID berapa? 5 gitu. Karena itu variabel, ya seperti ini. Otomatis ini PHP. Nah, ini kenapa ini variabel? Karena ini kan ada datanya ada banyak ya. Ada semuanya ini 3 ya. Ada ID 1, ID 2, ID 3. Kalau ID-nya sih bukan bentar. Itu ID-nya itu enggak. Nah, ID-nya itu 2, 3, 4. Kenapa di sini 1, 2, 3? Karena ini bukan ngambil dari database. Dia itu variabel. Jadi yang ditampilkan ini, benar. Nah, di sini kan tampilkan semua data, select bintang from product, Q. Nah, ini number 1, well, dia menggunakan well, fit association, number plus plus. Jadi ID product itu nggak ditampilkan. Yang ditampilkan itu variabel number yang mulai dari 1, dia akan plus plus, naik 1, 2 gitu. ID produk itu muncul ketika diklik di sini. Oke, sekarang ubah dulu ya. Berarti ketika saya ngeklik ubah, dia akan menuju update.php dengan ID sesuai dengan yang kita klik. Ini kan well. Jadi ini kan array kan. Data ini kan array. Jadi ini kan well itu kalau datanya 3 berarti ini berputar 3 kali ya. Data pertama ditampilkan, data kedua ditampilkan, data ketiga ketampilan. Makanya di situ variabel array. Nah, ini ada ID produk. Kalau kita klik dia akan menuju ke update dengan ID sesuai dengan yang kita klik. Buktinya bagaimana? Contohnya seperti ini. Kalau saya klik ID ketiga ya, saya klik ubah. Nah, di URL-nya itu kan kalian bisa lihat update.php ID 4. Nah, 4. Kenapa? Karena saya klik yang ID 4. Sekarang saya buka dulu update.php. Nah, kita tahu 4 ini kita ambil. 4 ini data 4 ini kita ambil dengan menggunakan fungsi get. Untuk apa? Untuk bisa menampilkan database keempat ini di form ini. Jadi form ini form sama seperti form tapi datanya itu sudah ada isinya untuk proses edit. Jadi caranya bagaimana? Kita tangkap menggunakan fungsi get. Sama seperti kalau tadi if set post ini get
Jadi get ID. Nah, ini harus sama. Kalau di URL-nya ini tulisannya nomor, ya get nomor. Kalau ini ID, get ID. Kalau baru pertama kali belajar PHP, kalian harus ini apa namanya, kayaknya mengulang-ulang video rekaman ini. Get ini fungsinya untuk nangkap variabel ID ya. Jadi kalau saya sebut variabel, kalian harus tahu definisi variabel itu apa. Harusnya tahu ya di semester 1. Untuk menangkap variabel yang isinya 4. Dimasukkan ke dalam variabel ID. Ya sudah, kalau saya sudah punya angka 4 di ID ini, ya kita tinggal select bintang from product, where ID product sama dengan 4, sama dengan ID. Kalau sudah, ya udah kita tampilkan ke dalam form. Kita tampilkan ke dalam form. Kalau ini dia menggunakan for each Q as DT. Halaman ubah data dari sini formnya sama seperti form tadi. Bedanya sudah ada isinya. Makanya di sini ada value, tapi nggak ada placeholder. Placeholdernya nggak ada, diganti dengan value. Value data dari SQL, dari data database. Value ID product seperti kita menampilkan data di tabel. Value nama produk, value harga, value KPI. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ID produk ini nggak muncul. Kalau kalian lihat di sini, yang muncul adalah nama, harga, sama quantity ya, KTY. ID produk ini nggak muncul karena tipenya ini kalian lihat di hidden. Jadi ID produk itu harusnya ada, tapi di hidden. Karena ID produk kan primary key. Primary key kan nggak bisa diedit. Jadi bisa diedit kan nama produk, harga, KTY. Jadi dia di hidden, tipenya hidden. Nah, yang bisa di produk, nama produk, harga, KPI. Nah, setelah ini tipe submit, value-nya ubah data atau insert data sama seperti ini. Nah, proses ini ke tadi itu sama, akhirnya nanti sama seperti proses insert data gitu. Ini nama produk dimasukkan ke dalam nama produk, harga, KPI. Action-nya proses update.php, metodenya post. Nah, ini kalau kita klik ubah data, variabel ini akan menuju ke proses update di proses update.php, metodenya post. Sama seperti tadi. Dia kalau kita klik ubah data, ya. Nah, ini pena saya ganti ke buku ya. Buku gambar. Kalau saya klik ubah data, dia akan data ini dikirim ke proses update. Yang prosesnya sama seperti insert. Nah, ini proses update. Prosesnya sama seperti insert tadi. Submit, if insert post submit, ID produk, nama produk, harga, titik. Bedanya adalah ID produknya ada. Kalau insert tadi kan nggak ada ID produk karena auto increment otomatis. Ini ID produknya ada. Habis itu apa? Ya udah. Bedanya lagi kita melakukan proses query update, bukan query insert. Jadi update produk, set nama produk, harga, where. Nah, ini makanya saya minta harus paham di luar kepala proses query insert DDL ya, data definition, data manipulation. Karena ya ini kita harus nulis query-nya di sini. Query update kita tulis di sini. Update produk ya update produk, set nama produk, and variable and product, harga, KTY, where ID produk, variable ID. Sudah sama seperti tadi, kita cek jika berhasil, jika data berubah, kita tampilkan dalam bentuk JavaScript, terus kita arahkan kembali ke indeks. Kalau gagal, kita tampilkan alert, data produk gagal diubah, kita kembalikan ke indeks. Ini else, kalau ada yang akses ini melalui URL langsung, maksa, kita paksa ke indeks. Jadi buku gambar 500 kita rubah menjadi 5, kita klik ubah. Dia akan menuju ke proses update. Prosesnya cepat ya, jadi langsung muncul data produk berhasil diubah. Kalau kita klik OK, dia kembali ke indeks. Nah, buku gambar berubah. Harga 5. Oke. Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, kalian tinggal implementasikan di studi kasus masing-masing. Apa tugas 5 masing-masing yang sebelumnya yaitu ini. Jadi tapi cuma tabel pasien, dokter, dan berobat saja.
tabel pasien, dokter, dan obat, sama tabel user. Tabel berobat itu nanti proses inputnya nggak lewat inputan seperti ini. Tabel berobat nanti proses inputnya seperti ini. Jadi pilih nama pasien. Nah, nama pasiennya nggak kita tulis manual karena ada beberapa mahasiswa yang udah nama pasiennya otomatis harus ngambil dari database. Nah, nama pasien ini namanya istilahnya drop down dinamis ya. Jadi kalau di sini pilih petani, kalau nanti kalian pasien di sini berobat ya, di sini atasnya ini pilih pasien. Nama pasiennya yang ngambil dari tabel pasien. Nah, ini ngambil dari tabel pasien, terus nanti masukkan nama dokternya yang ngambil dari tabel dokter. Itu nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Oke, tadi sudah insert, update. Selanjutnya delete. Delete yang paling mudah sih. Kalau delete bagaimana? Nah, kalau kita klik hapus, dia akan menuju ke delete.php dengan id. Sama seperti tadi, index ya. Delete.php, id-nya berapa? Gitu kan. Nah, ini nggak langsung ditulis hapus. Kenapa? Biar ada confirm. Ini on click script ini, tambahan ini, supaya muncul konfirmasi biar kalau nggak sengaja keklik itu nggak terjadi. Kalau saya klik hapus, nah muncul browser notification, alert ya, alert. Anda yakin menghapus data ini, gitu ya, cancel gitu. Kalau nggak ada, nanti langsung kehapus. Tujuannya itu saja. Makanya di sini ditambahkan script JavaScript on click return confirm. Anda yakin menghapus data ini? Kalimatnya beda-beda. Ada yakin menghapus data ini, apakah data yang dihapus benar, apakah atau bahasa Inggris, terserah. Tujuannya seperti itu. Kalau diklik OK, dia akan menuju ke delete PHP ID produk yang di delete. Nah, otomatis saya buka halaman delete.php. Nah, ini sama. Kalau saya klik delete, saya klik hapus ya, dia akan menuju ke delete.php, ID buku gambar itu ID berapa? Buku gambar itu ID 4. Dengan ID 4, nah otomatis menuju di sini ID 4. Nah, kita jalankan proses delete, query delete di delete.php. Jadi caranya bagaimana? Kita tangkap ID di URL. If saya get ID, ya udah kita lakukan query delete from product, where ID product, variable ID. Terus gitu. Kalau kita cek kalau berhasil ya data berhasil dihapus, kalau gagal data berhasil dihapus. Data gagal dihapus. Ini belum ada gagal. Kasih contoh. Hapus. Anda yakin menghapus? Oke. Nah, ini kan dia menuju ke delete PHP ID 4. Nah, di sini itu proses delete-nya karena nggak muncul karena cepat ya. Jadi proses di halaman ini get ID 4 dimasukkan ke ID, ini dijalankan delete from product where ID 4 berhasil, jika berhasil, pesan apabila berhasil, data berhasil dihapus. Terus ini window location ahref ini memaksa kita kembali ke halaman index. Window location index.php. Tergantung kita mau kita kembalikan ke halaman mana. Jadi kalau saya klik OK, nah data berhasil dihapus. Data nomor ininya hilang. Di PHP MyAdmin juga kita refresh. Nah, ID produk 4, buku gambar ini hilang. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Create update delete. Jadi setelah ini kalian tinggal implementasikan di studi kasus masing-masing. Harusnya itu tugas selanjutnya. Tapi karena saya kemungkinan nggak ada waktu ngoreksi, jadi nggak saya masukkan tugas. Saya hitung nanti ketika UAS saja. Jadiin 1. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau saran saya, ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalkan nanti untuk nampilinnya pakai template, boleh? Boleh. Ini kan saya anggap semuanya kan ada yang belum belajar sama sekali, jadi saya anggap ada yang belum belajar sama sekali, saya makanya nggak pakai template dashboard, template HTML gitu ya.
biar yang baru belajar ngerti. Kalau ada yang sudah pakai framework, ya silakan pakai framework. PHP itu kan ada framework CodeIgniter, framework Laravel. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, saran saya kalau ada harga ini kan idealnya ada RP-nya ya. Jadi kalau bisa ditambahkan. Cara nambahkannya bagaimana? Saya kira sih kalau sudah paham harusnya tahu ya. Cara nambahkannya bagaimana? Kita tambahkan RP di sini. Ada yang di dalam variabel, ada yang di manual di sini. Di harga. Ada yang seperti ini. Ada juga di variabel. Variabelnya dirubah dalam bentuk RP. Ngerti maksudnya? Paham, Pak. Kalau dalam variabel, berarti yang dirubah bukan di sini, tapi ini variabel harga ini kita buat harga ini, itu kita masukkan RP. Selanjutnya, tadi saya mau bilang apa? Lupa saya. Oke, selanjutnya materi kita hari ini, yaitu trigger. Jadi nanti juga harus ada implementasi trigger di sistem kalian. Jadi trigger itu apa? Sama seperti fungsi. Kalau fungsi itu harus dipanggil dulu baru berjalan sebuah fungsi. Kalau trigger nggak perlu dipanggil, dia otomatis berjalan. Kalau ke trigger ya atau ke pancing gitu ya. Pancingannya itu bisa insert, update atau delete. Ini definisinya. Mungkin saya langsung ke contoh biar ngerti aja. Nah, kenapa kita harus menggunakan trigger? Salah satunya alasannya ada banyak alasan. Melakukan update data otomatis jika terjadi perubahan. Contohnya adalah sistem penjualan. Jika di entry barang baru, maka stok akan bertambah secara otomatis. Jadi semuanya saya punya tabel barang, ada feed stok, terus ada tabel datang barang masuk. Tabel barang masuk, kita bisa otomatis ketika barang masuk itu dilakukan insert, terjadi insert data, barang keluarnya otomatis stoknya otomatis nambah. Trigger juga digunakan untuk implementasi sistem log. Nah, sistem log itu juga penting untuk kita mengetahui siapa yang delete terakhir, kapan terjadi perubahan. Sebelum berubah ini datanya apa gitu. Nah, caranya bagaimana? Ini eventnya. Oh iya, ini ada 6 event. Ada pemicunya, ada insert, update, delete. Nah, insert, update, delete itu dibagi dua, after dan before. Jadi ada 6. Contoh, saya pengen buat tabel log mahasiswa yang menyimpan perubahan data mahasiswa. Sebenarnya kan saya punya data. Kalau dirubah kan saya nggak tahu data sebelumnya itu apa. Gitu. Makanya dibuat log biar kita tahu kalau terjadi perubahan. Kita bisa Ctrl Z, kita kembalikan sebelumnya. Tujuannya seperti itu. Contohnya di sini saya punya tabel mahasiswa dan punya tabel log mahasiswa. Tabel mahasiswa isinya data mahasiswa, tabel log mahasiswa isinya menyimpan data perubahan alamat mahasiswa. Nah, di sini saya create tabel mahasiswa, name, nama, alamat, primary key name, terus saya masukkan datanya, insert into mahasiswa, values, name, nama, alamat. Terus kemudian saya punya tabel log mahasiswa. Log mahasiswa itu untuk menyimpan perubahan data alamat pada mahasiswa. Ini contoh. Jadi nanti kalian tinggal silakan implementasikan di sistem kalian, juga presentasikan, karena itu bagian dari penilaian. Ada implementasi sistem, ada implementasi trigger, implementasi fungsi. Nah, log mahasiswa itu isinya ID log, auto increment, name, alamat lama, alamat baru. Terus waktu ini untuk menyimpan ketika waktu data itu dirubah. Primary key-nya ID log. Nanti saya akan buat trigger yang otomatis ngisi data log mahasiswa ini, menyimpan linknya, alamat lamanya apa, alamat barunya apa, terus waktu perubahannya kapan. Otomatis ketika alamat di data tabel mahasiswa ini ada yang merubah. Oh, ini namanya, ini alamat ya. Seperti itu. Cukup jelas ya? Nah, caranya bagaimana? Kita buat trigger.
Jadi sama seperti fungsi kemarin kan, fungsi itu, nah bedanya fungsi kan harus dipanggil dulu baru berjalan. Kalau trigger ini nggak perlu dipanggil karena ada pemicunya. Bisa insert, bisa update, bisa delete. Kalau ini contoh di update. Ya. Cara buat triggernya adalah pertama kita buat delimiter. Nah ini delimiter sudah saya jelaskan di pertemuan 12 kemarin. Yang belum lihat rekamannya silakan. Create trigger, update alamat mahasiswa itu nama triggernya. Terserah ya kita mau buat nama triggernya apa. Nah, before update on tabel mahasiswa for each row di baris apapun. Nah, ini mulainya begin, insert into, nah proses menambahkan tabel otomatis ya, ke dalam tabel log mahasiswa, set name sama dengan old name lama, alamat lama, old lama, alamat, old alamat itu artinya data yang lama. Alamat baru, new, titik alamat itu data alamat baru. Waktu ini kita menggunakan fungsi now untuk menyimpan data sekarang. And delimiter. Kalau ini kita jalankan terus berhasil, otomatis ketika kita melakukan perubahan update alamat pada tabel mahasiswa, query ini berjalan. Otomatis tabel log ngisi sendiri. Contohnya ketika saya melakukan perubahan update mahasiswa set alamat Surabaya where name 21400. Jadi sebelumnya ini name 214020 itu alamatnya Bandung, kita rubah ke Surabaya. Ini query update-nya. Setelah berhasil ini berubah menjadi Surabaya. Nah, kalau kita buka tabel log mahasiswa, select bintang from log mahasiswa, dia akan tiba-tiba ada isinya. Ke-trigger, kepancing. Query yang tadi berjalan. Karena kita melakukan update. Otomatis ngisi ID log, name, alamat lama, alamat baru. Waktu perubahan. 2019. Berarti saya buat ini 2019. Oke. Cukup jelas? Silakan kalian praktekkan di studi kasus klinik di tabel masing-masing. Nggak harus log mahasiswa ya, bisa untuk melakukan itu update stok dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, izin bertanya. Iya. Untuk pembuatan auto increment kan itu harus di primary key ya Pak. Cuman untuk di tabel admin klinik kan ada ID yang dijadikan foreign key. Maksudnya juga. Gimana? Jadi untuk menambahkan keyword atau increment kan harus di field primary key Pak. Ini ya? Ya. Ya, sedangkan di tabel admin klinik ini ada di database admin klinik ini ada beberapa tabel yang ID-nya digunakan sebagai foreign key. Itu auto increment-nya masih bisa digunakan nggak Pak untuk ID yang dijadikan foreign key? Oh, ya enggak ya. Sebenarnya di sini saya punya tabel log mahasiswa ini auto increment ya. Terus saya punya di sini punya tabel lain. Nah, ID log ini jadi foreign key di sini ya. Iya kan? Ya, ID log di sini enggak auto increment, harus tetap diisi. Auto increment tetap yang di tabel yang primary key saja. Ngerti seperti itu maksudnya ya? Jadi ID log yang auto increment ini kalau dia jadi foreign key di tabel lain, ya nggak auto increment. Kita harus insertnya sesuai yang di sini ya. Menuju ke ID log berapa? Karena saya pengen merujuk ke ID log 1 ya kita harus tulis 1. Kalau merujuk ke ID log 2. Nah, ini hubungannya nanti ketika ini hubungannya itu ketika insert. Bentar, saya jelaskan. Yang sawit aja. Saya gunakan sawit ini karena saya buka tabel sawit ini. Sawit ini nama database-nya apa ya? DB sawit. Nah, tabelnya ini cuma 3 sih.
Nah, tabel sawit ini kan punya ada 3 tabel ya. Ada ID petani, nama petani, alamat, sawit, kode sawit, jenis sawit, harga. Terus di sini ada transaksi. Proses transaksi ini modul transaksi, ID transaksi, ID petani, kode sawit. Nah, di sini kan nggak ada nama petani ya. Nah, maksudnya di sini ID petani ini kemungkinan primary key. Nah, untuk proses insert ini itu yang muncul itu bukan ID-nya. Nah, proses insert transaksi ini yang muncul itu namanya. Yang muncul itu namanya, tapi yang disimpan itu ID-nya. Paham maksudnya ya? Jadi ketika dokter ini, nah berobat ini, nanti di sini itu yang muncul itu nama pasien, walaupun nanti yang disimpan di tabel berobat itu adalah ID pasien. Jadi seperti itu. Nah, ini kan proses insert foreign key ya. Jadi insert foreign key kan nggak bisa sembarangan. Harus ada di datanya. Saya semuanya di sini ada, saya buka tabel pasien ya. Tabel pasien, ID pasien kan 41 sampai 45. Saya nggak mungkin insert ID pasien itu 50 karena nggak ada. Biar nggak kejadian error seperti itu, caranya bagaimana? Yaitu dibuat seperti ini. Jadi kita nggak bisa insert ID selain yang ada di database. Karena apa? Yang muncul itu hanya data yang ada di tabel pasien. Ngerti maksudnya? Tapi kalau nanti ada nama yang sama itu gimana ya, Pak? Misalnya nama yang sama persis gitu, misal. Ya, makanya kalau ada nama yang sama persis, oke. Kalau gitu berarti biasanya di sini ditampilkan ID-nya di ini nama / ID. ID dulu ya, ID terus / nama. Biar ya semuanya nama-namanya samanya Budi gitu. Nah, Budi yang ID berapa gitu. Biasanya seperti itu. Kalau yang di sini yang muncul itu adalah karena ada yang memunculkan, biasanya mahasiswa ada yang munculkan di sini itu ID petani. Nah, kalau ID petani malah kita nggak tahu. Sebenarnya ID petani 40. Ya 40 itu siapa? Ya, yang buka sistem kan nggak tahu. Lebih mudah kan nama gitu. Seperti itu. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi silakan kalian buat tampilan seperti ini, ada home. Di sini kalian tambahkan ini ya, jumlah ya. Boleh dalam bentuk icon, kalau nggak dalam bentuk icon ya tulisan, ada jumlah pasien ada berapa, jumlah dokter ada berapa, otomatis kan itu implementasi fungsi ya, fungsi sum, fungsi count. Terus nanti di sini kalian tambahkan insert update delete, di sini kalian tambahkan insert update delete, di sini kalian tambahkan insert delete. Nah, untuk berobat biarkan dulu, resep biarkan dulu, user juga insert update delete. Oke, cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Trigger, minggu depan saya bahas view, terus saya bahas juga proses transaksi sama laporan. Laporan itu ya cetak laporan biasanya cetak dalam bentuk PDF, cetak dalam bentuk Excel. Setelah itu login, logout sudah. Jadi nanti kalian masing-masing presentasi sudah dari sebuah sistem, dari proses login, terus insert update delete, proses transaksi, pembuatan laporan. Jadi bisa jadi portofolio. Paling nggak ditulis di portofolio, membuat sistem klinik gitu ya. Makanya kalau pengen jadi bagus ya setelah UAS dikembangkan lagi. Entah itu dalam bentuk tampilan, prosesnya, banyak sih yang harus dikembangkan. Obat itu otomatis harus ada
Ada notifikasi kalau obatnya mau kadaluarsa gitu. Ada notifikasi kalau obatnya stoknya mau habis. Ada fungsi reset password, ada fungsi login dengan email, ada fungsi OTP. Nah, masih banyak yang bisa dikembangkan. Saya cuma ngasih arahan untuk membuat sistem minimal, seminimal mungkin ya. Jadi UAS itu setelah UAS itu kalian kembangkan lagi, kalian jadikan portofolio. Jadi nanti setelah selesai, maksudnya setelah selesai skripsi, setelah lulus, kalau ditanya pernah buat sistem apa, kalian bisa tulis itu pernah buat sistem apa saja. Kalau setelah kuliah hanya buat sistemnya ketika skripsi saja, ya portofolionya cuma satu ya, buat sistem skripsi. Apalagi kalau skripsinya asal-asalan. Jadi ya nggak mau naruh di CV juga nggak pede. Biasanya kan seperti itu. Ya terserah kalian kalau pengen memang berkecimpung di pengembangan perangkat lunak, developer ya idealnya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.